Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi kali ini kita akan praktikum mengenai DHCP server. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami fungsi DHCP server dan klien, dan yang kedua mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya pengertian dari DHCP atau Dynamics Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Jadi saling terhubung ya. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada DHCP server, ada klien. Selanjutnya, cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Jadi, ini yang pertama disebut sebagai DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. Yang kedua yaitu DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, kemudian memberikan penawaran ke klien tersebut. Ini yang ketiga yaitu DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima, dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Untuk yang keempat yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding atau nomor IP tersebut, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kita langsung ke percobaannya. Skenario. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless braid yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Nah, jaringannya seperti ini. Kita menggunakan jaringan wireless braid pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini ini adalah praktikum sebelumnya. Kita perlu menambah PC server. Kita taruh sini. Kita hubungkan. Nah, selanjutnya langkah percobaan yang kedua yaitu yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, tadi kan kita udah buat, kan kita memakai jaringan wireless braid pada praktikum sebelumnya dan tinggal menambahkan server. Selanjutnya, setting IP server secara statik yaitu 192.168.1.253/25. Kita ke Cisco Packet Tracer. Di sini kita mengubahnya ada di config, terus fast ethernet. Kita ubah, kita isi IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya 255.128. Selanjutnya, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut.
Nah, seperti ini ya. Di service, di HCP. Kita aktifkan di HCP-nya. Default gateway-nya kita ganti 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Nah, untuk start IP address-nya kita ganti 151. Subnet masknya sama. Nah, untuk maksimum number of user ini tergantung device-nya. Jadi kita pakai 50 saja. Kemudian kita save, lalu kita on-kan. Selanjutnya, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Langkah keempat ini sama dengan langkah kelima, yaitu kalau yang keempat di laptopnya, kalau yang kelima di smartphone. Kita tinggal mengubahnya ke DHCP. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP address. Nah, masih DHCP, kita pindah ke masih statik, kita pindah ke DHCP. Nah, di sini terlihat sudah mendapatkan IP address yaitu 151, subnet masknya sama. Default gateway-nya ini, DNS servernya juga sama. Kita cek yang smartphone, desktop, IP configuration. Yang di smartphone juga mendapatkan IP address yaitu 192.168.152. Nah, subnet masknya seperti ini. Nah, jadi udah selesai. Kemudian kita coba cek apakah laptop ini saling terhubung dengan smartphone. Kita cek dengan command prompt ping 192.168.1.152. Nah, di sini terdapat ada balasan atau ada reply. Jadi antara laptop dan smartphone ini saling terhubung dengan baik. Nah, praktikum kali ini berhasil. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.